Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mystikus. Cerita kali ini datang dari sobat mistikus yang bernama Ginting, di mana ia membagikan kisah mistisnya selepas pulang bekerja sebagai kurir makanan di salah satu perusahaan. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let's the story begin. Sejak bekerja sebagai karyawan di perusahaan 1 tahun lalu, pria asal Jawa keturunan Sumatera bernama Ginting selalu pulang larut malam ke rumahnya karena akan membiayai anaknya untuk masuk sekolah dasar 3 bulan lagi. Ginting semakin sering pulang terlambat demi menutupi kebutuhan hidup untuk keluarga kecilnya, istri dan 2 anaknya. Setelah menyelesaikan rutinitas pokok pekerjaan, Ginting kerja menjadi kurir makanan. Ya, maklum saja, efek dari selesai masa pandemi, banyak teman-teman yang sudah di-PHK dan tanpa kejelasan status yang disandangnya, hanya dirumahkan saja. Uang habis untuk biaya hidup sehari-hari. Maklum saja, gaji atau upah yang diterima Ginting masih ala kadarnya. Mana mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan kedua anaknya. Bulan lalu, istrinya mengingatkan kembali bahwa sebentar lagi anak keduanya akan masuk sekolah penjenjang baru dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Pria asal Sumatera ini mengakui kerja tambahan menjadi kurir makanan memang melelahkan. Ia hanya punya hari Minggu untuk istirahat. Itu pun masih harus mengajak bermain kedua anaknya. Namun, sejak kejadian Kamis malam baru-baru ini, Ginting merasa takut dan ngeri jika harus bekerja hingga larut malam. Pasalnya, saat sedang pulang dari mengantar makanan, Ginting mengaku diganggu oleh makhluk halus berbentuk pocong. Ceritanya, jam 2 pagi itu Ginting pulang dari mengantar makanan. Dia sudah biasa pulang larut malam, menjelang pagi sehingga tidak merasa takut sedikit pun. Padahal dari posisi tempat dia bekerja sebagai pengantar makanan tidak begitu jauh dengan rumah tempat dia tinggal. Jarak untuk kembali ke rumahnya sekitar 13 km. Tapi entah kenapa, malam itu Ginting benar-benar merasa sangat letih, kusam dan lelah. Dia tidak berhenti bekerja sejak pagi. Istirahat cuma sebentar, dan hanya makan sebungkus roti. Setelah itu, lanjut antar makanan untuk mencari uang. Saat itu yang ada di kepala Ginting hanya ingin pulang dan tidur. Namun begitu melintasi area gelap tanpa lampu jalan, tiba-tiba motor terasa berat dan mesin seperti mau mati. Mengapa motor ini tiba-tiba kayak gini sih? Tadi enak-enak saja. Bahkan normal-normal saja. Apakah kehabisan bensin? Atau ban kempes? Berasa berat dan berebut, berasa kayak mesin mau mati. Gumamnya dalam hati tanpa mencurigai apapun dan perasaan bagaimana. Saat lagi asik ngedumel pada dirinya sendiri, tiba-tiba matanya tertuju pada kaca spion. Dan saat itu,
Darahnya langsung mengalir deras. Bulu kuduk Ginting berdiri. Jantungnya berdegup kencang seakan mau copot dari tempatnya. Tampak di kaca spion, sosok seram hantu pocong duduk di belakang Ginting. Begitu dekat jaraknya dengan pocong itu, Ginting bisa melihat wajah makhluk itu berwarna hitam. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Ginting hanya bisa membaca sebisa dan seingat dia, dan berjanji akan rutin servis mengganti oli sepeda motornya karena tersendat-sendat saat lewat jalan gelap itu. Ketika ia melihat pocong itu, ia gemetar ketakutan. Rasanya semua darah naik di dekat kepala. Jantung berdegup kencang seperti akan meledak. Mulutnya komat kamit baca ayat yang ia hafal. Meski bacanya terbalik-balik, saking paniknya, tapi ia tetap membaca sekeras-kerasnya. Namun usahanya sia-sia dan tidak berhasil. Ginting pun akhirnya berteriak sekencang-kencangnya kepada hantu pocong untuk turun dari motor dan tidak mengganggunya lagi. Turun! Turun kamu! Ayo, jangan ganggu! Jangan ganggu saya! Saya lelah! Saya lelah cari uang buat biaya sekolah anak kami. Yang kamu mau, aku tidak punya! Teriak Ginting berusaha mengusir hantu pocong itu yang duduk di belakangnya. Baru melewati kawasan gelap selama hampir 7-10 menit, sepeda motor yang dinaiki Ginting kembali normal, tanpa tersendat-sendat dan berebet lagi. Ginting pun gas kencang-kencangnya. Namun, Ginting tidak menengok ke belakang, apalagi melihat spionnya, dan terus berlari di atas putaran roda yang kencang hingga sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Ginting berusaha menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan secara perlahan. Dia mengumpulkan energi yang terkuras banyak setelah melalui pengalaman yang begitu mengerikan. Setelah itu, keinginannya untuk bekerja hingga larut malam tidak dia lakukan kembali. Terbesit dalam hatinya, Ginting kemudian baru mengingat-ingat cerita lama mengenai area gelap tersebut. Konon, di daerah itu pernah terjadi kecelakaan. Menurutnya, ia mendengar cerita tentang orang yang mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu. Tapi cerita itu sudah lama, bahkan sebelum ia lahir mungkin. Konon mati dibunuh, dan jasadnya dibuang di daerah itu. Tangan, kaki, dan leher putus, dan anggota keluarga tidak dapat menemukannya. Pada akhirnya, para pemuka adat desa atau warga setempat menguburkan dan memakamkannya. Korban dimakamkan dalam kondisi jenazah tidak sempurna. Mungkin gangguan pocong di daerah itu ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin mengirimkan pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami urbanmistikus.ch@gmail.com atau DM ke Instagram kami @urbanmistikus. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mistikus, dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your night.